wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-karimil mannan alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal budlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit tajwidi wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh bini sepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'izahnya. Wabil khusus Romo Kiai Haji Asyrafi sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Kudus dan juga Romo Kiai Haji Amin Yasin sebagai Katib Suriah, Romo Kiai Haji Solihan PMWC dan juga LTM NO yang kami hormati, juga Romo Kiai Haji Misbahuddin dan juga Romo Kiai Haji Nur Hamim dan para romo-romo yai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semua ini mestinya kiai semua karena sebagai imam masjid maka kami muliakan semuanya, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah di hari ini, di hari Rajab tanggal 27, yaitu hari Isra Mi'raj, yang Nabi kita diberikan wahyu yang paling utama atau yang paling penting. Jadi, di hari ini alhamdulillah kita bisa mengadakan acara ya ngaji bareng ya. Ini gara-gara Pak Kiai Solikan, Pak Kiai Solihan ini yang mengadakan ini, sehingga ini gedung ini penuh semua ya, tingkat 1, 2, 3 katanya penuh semua ya. Ya mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin. Ya, sebelum kami memberikan mengenai Fatihah, sebelumnya kami ingin membacakan ayat-ayat yang ada di Al-Quran ya. Pertama, ayat untuk mengukur keimanan kita ya. Barometer ya, barometer iman kita ini. Kita ini sudah termasuk orang yang betul-betul iman apa masih setengah-setengah ya. Ini ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hujurat ayat 15. Ini saya catat semua karena saya khawatir kalau keliru, dan saya berikan terjemahan ya. Dan itu baru kami kumpulkan tadi siang ini karena tidak sempat untuk persiapan. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya, berarti kalau tidak ini belum sebenarnya itu, adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu itu ya mantap. Pama diperintahkan ya dilaksanakan, tidak usah pikir-pikir ya. Dilarang ya dijauhi ya, itu namanya tidak ragu-ragu, yakin ya.
dan pasti mencintai, ya. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, ya, benar beriman. Jadi pertama tadi iman kepada Allah. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Rasulnya juga kita semua beriman kepada Rasulnya Allah. Summalam yartabu, tapi kemudian apakah kita ini masih ragu-ragu apa tidak ini? Ya, ini nanti kita cek keraguan-raguan, apa kita ragu-ragu apa sudah betul-betul yakin, ya. Nanti ayat-ayat yang lain itu yang menunjukkan kalau kita bisa mantap, ya pasti akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini ada ayat dari surat Al-Munafikun, ya, ini mengenai sedekah, karena pentingnya sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh, yang soleh, ya. Jadi ada orang yang ingin mati itu berkata kepada matur kepada Allah supaya diundur sedikit. Untuk apa? Untuk bersedekah. Nah, ini karena pentingnya bersedekah, ya. Sampai akan mati saja minta diundur, tapi untuk bersedekah, ya. Tidak untuk memberikan warisan kepada cucunya atau anak-anaknya, ya. Ini pentingnya bersedekah. Dan kita bersedekah ini disebutkan di dalam ayat yang lain, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz. Ya, ini saya singkat saja, wal kadhiminal ghaidz, ya. Ya, ini sifatnya orang yang bertakwa. Berarti orang yang mukmin yang sungguh-sungguh ini. Yaitu orang yang berinfak, baik itu waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini diantara sifat orang yang bertakwa. Artinya mau sedekah baik ketika kaya maupun fakir ini, ya. Jadi tidak ada batasnya. Apa fakir apa yang kaya itu tetap harus bersedekah ini kalau itu dia betul-betul takwa. Kemudian ini pahala orang yang bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini pahala orang bersedekah yang tidak disebutkan dengan jumlahnya, tapi ini seperti soal matematik ini, ya. Jadi ini mengandung ilmu matematik. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipatkan bagi
siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi sedekah ini diumpamakan orang yang menanam satu biji tadi kemudian mengeluarkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 ya. Tapi tidak disebutkan 700 ya. Tapi ini sangat unik ini ya. Dan Allah akan melipatkan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sedekah tidak ditentukan lipatannya ya. Lipatannya tidak diterangkan itu. Ini lagi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Nah, ini menurut logika itu tidak pas itu ya. Allah kok dipinjami, Allah kok diutangi ya ini. Tujuannya apa ini? Tujuannya supaya mau. Kalau orang dipinjami, kalau orang itu baik pasti mau memberi pinjaman ya. Tapi kalau minta ya itu agak berat ya. Saya minta uang 1 juta mesti agak berat. Tapi kalau saya pinjam 1 juta, kalau orang baik pasti diberikan. Nah itu. Nah ini Allah juga begitu. Ben do gelem infak itu maksudnya. Pinjaman yang baik artinya dengan keikhlasan. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, tidak disebutkan berapa tingkatannya tapi banyak itu ya. Jadi banyak sekali berarti. Di situ sudah akan dilipatkan dengan beberapa lipatan masih diberi sifat yang banyak ya. Nah ini mestinya kalau orang beriman sungguh-sungguh mesti tertarik ya. Umpama ada bank saja yang mau nanam di situ ya, mau naruh uangnya di situ, diberi keuntungan 0, berapa persen itu saja banyak sekali. Ini tidak ada nolnya, tapi berlipat-lipat, tapi masih belum banyak ini ya. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian kembali ya. Jadi yang memberikan kejembaran rezeki dan kesempitan ini Allah. Dan ini menandakan bahwa akan diluaskan kalau kita mau bersedekah. Ini dikuatkan dengan hadis Nabi, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah dan bertambah. Jadi ini berbeda dengan matematik itu. Kalau matematik dikurangi pasti kurang, tapi di sini kurang karena disedekahkan malah bertambah ini ya. Jadi ini menurut ilmu Allah ini, bukan menurut ilmu matematik. Di samping itu kegunaan sedekah. As-shadaqatu taruddul balaa wa tutawwilul umur. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Kira-kira yang kena banjir ini kalau kita prosentase banyak mana yang bersedekah dengan yang tidak? Kira-kira yang memasuki induk kira-kira banyak yang mana? Ya, itu dijawab sendiri ya. Itu kalau kita bersedekah berarti Allah akan menolak bala ya. Kemudian adanya bencana ini, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum 41.
telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Di darat ada longsor, ada banjir, di laut ada tsunami, ombak besar, angin, disebabkan perbuatan tangan manusia. Artinya ya apa perusahaan atau tidak melaksanakan perintah Allah itu namanya ya merusak, ya, berbuat yang merusak di dunia, di bumi. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kira-kira yang kena banjir ini kemudian menambah ibadahnya, istighosahnya atau gimana ini? Kira-kira ya. Nanti ada yang harus kita kerjakan itu. Jadi karena ini kebanyakan banyak yang dolim, ya maka Allah menimpakan balanya. Maka wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jadi Allah sama sekali tidak hendak menzolimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzolimi diri sendiri, ya, karena tidak mengerjakan perintah-perintah Allah dengan baik, ya maka ya Allah mencoba atau memberikan ujian, ya. Nah ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Kalau Nabi masih hidup, kalau ada Nabi tidak akan disiksa. Tapi kalau sudah meninggal ya mesti harusnya memperbanyak sholawat, ya ini. Jadi kalau diperbanyak sholawat maka akan diselamatkan, tidak diazab oleh Allah. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Nah, kira-kira yang terkena musibah ini apa semuanya mau membaca sholawat dan istighfar dengan istiqomah apa tidak ini, ya. Jadi kalau tidak istiqomah di dalam membacanya istighfar dan selawat, ya itu berarti tidak termasuk ini, ya. Jadi Allah tidak akan memberikan siksaan bagi orang yang banyak berselawat dan juga banyak beristighfar. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur. Bersyukur itu ya banyak beribadah, melaksanakan baikan dan beriman, dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui, ya. Yang akhir ini, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat Al-Anfal. Dan peliharalah dirimu, jaga dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jadi artinya kalau Allah menimpakan siksa ini tidak khusus yang zalim saja. Kalau ada orang yang baik di situ, lah ini kita bisa juga termasuk, ya, termasuk kena siksaan karena dia dekat dengan orang-orang yang zalim, ya. Jadi ini peringatan bagi kita, ya, kita supaya takut siksaan Allah yang tidak khusus orang yang zalim, tapi orang yang tidak zalim yang baik-baik bisa kena kalau dia ikut di situ, ya. Ini hanya mukadimah dulu. Mari ya, kita ini sebagai orang Islam
Ya, ini harus ikut ikut susah bagi saudara-saudara kita yang kena bencana. Mari nanti kita mengumpulkan dana supaya untuk membantu para penyandang bencana ini supaya supaya agak ini bisa menepati semuanya, agak bisa diberikan bantuan untuk menolong, menambah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Maka ini ada hadis, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak memperhatikan urusan orang yang beriman, maka tidak termasuk mereka. Ya. Jadi kita sebagai orang beriman harus ikut memperhatikan supaya kita termasuk orang beriman. Ya. Karena termasuk kita memperhatikan orang beriman ini, kita dari umat ya menghendaki adanya NO Center ya. Nah ini pastinya harus bersama-sama, tidak bisa dipikul seseorang tapi bersama-sama. Walaupun sedikit tadi sudah diterangkan, mari kita walaupun sedikit supaya ikut nyumbang. Kalau kita ke kota-kota lain, kemarin saya ke Purwodadi, itu di sana ada beberapa rumah sakit, padahal Purwodadi ya. Kudus yang kaya-kaya, yang NO-nya kaya-kaya, tidak ada yang NO yang mendirikan rumah sakit itu ya. Maka harusnya kita malu ini ya. Nah, setelah ini mari kita perhatikan. Jadi untuk tadi sudah saya bacakan ayat-ayat yang menghimbau kita berinfak ya. Nah, itu tandanya kita iman yang sungguh-sungguh. Karena wajah itu bi amwalihim, berjihad dengan harta. Harta itu uang termasuk ya. Jadi kalau kita tidak berjuang dengan harta kita, karena yang pertama itu yang dibutuhkan memang harta. Setiap ada perintah berjihad, itu yang didulukan bi amwalikum, tidak bi anfusikum ya. Maka ini penting sekali. Nah ini kita yakin dengan dalil-dalil tadi masih ragu-ragu ini? Coba kita tanyakan diri kita sendiri. Ketika ada kotak di masjid, kira-kira yang dimasukkan itu yang merah apa yang biru kira-kira? Apa yang abu-abu? Apa yang klotak itu? Nah ini menunjukkan berarti kita masih belum sungguh-sungguh iman kita, karena masih ragu-ragu. Kalau orang yang yakin ya pasti, karena tadi akan dilipatkan berlipat ganda. Kalau memberikan banyak kan lipatnya lebih banyak. Nah, kalau memberinya hanya 1.000 ya kan hanya lipatan dari itu ya. Maka kalau 100.000 ya akan lebih banyak lagi ya. Ini mengukur keimanan kita, namanya masih belum yakin sungguh-sungguh. Nah memang di dalam Quran ini Allah sudah memberikan rambu-rambu. Rambu-rambunya mestinya banyak orang yang ragu-ragu. Maka di permulaan surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan. Ya berarti banyak yang ragu itu namanya. Jadi tidak ada ragu-ragu. Nah, sudah dibegitukan saja masih ragu-ragu. Nah ini menandakan bahwa kita memang belum yakin yang sesungguhnya. Mari kita tingkatkan keyakinan kita tingkatkan ibadah kita supaya kita termasuk
orang yang beriman yang sungguh-sungguh. Ya, kita akan kita dilahirkan, diwujudkan Allah di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ya. Itu di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, ngawulo, ya. Ngawulo itu artinya mengikuti perintah, ya. Asal mengikuti perintah berarti itu beribadah, ya. Jadi kalau kita, ya, makan mengikuti perintahnya Allah, tidur mengikuti perintah Allah, dan semua itu sudah ada di Al-Quran, yaitu sehingga Nabi kita di Quran Nabi kita dimukhatabi oleh Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Saya telah menurunkan kepadamu, hai Muhammad, kitab yang menerangkan segala sesuatu. Jadi di Quran itu apa saja ada, ya. Apa saja ada di Al-Quran, ya. Sehingga sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan begini, saking mantepe, umpama tampar unta saya hilang, akan saya temukan di Al-Quran. Entah itu caranya gimana itu, saking mantepe, kehilangan tampar unta saja didapatkan di Al-Quran. Apa dibacakan Quran kemudian datang sendiri, tidak tahu itu saya, ya. Ini sahabat Ibnu Abbas karena dia ini ahli tafsir dari sahabat, sehingga dia mengatakan jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqassara anhu afhamur rijali. Segala ilmu, nah, semuanya berarti baik ilmu agama maupun ilmu umum, sains modern maupun penemuan baru, itu semuanya ada di Al-Quran. Lakin taqassara anhu afhamur rijali, hanya saja para pakar ilmu di dalam memahami tidak sampai, ya. Artinya sudah diterangkan tapi yang diterangkan pemahamannya kurang sempurna. Ini segala ilmu ada, termasuk ilmu antropologi, ilmu biologi, termasuk juga ilmu seksiologi itu di Quran ada, ya. Kalau tidak percaya nanti dipelajari, ya, supaya kalau main dengan istrinya, ya, nanti bisa betul-betul mengikuti Al-Quran. Nah, walaupun begitu, kalau mengikuti Quran itu dinamakan beribadah, ya. Kita berniaga, kita berdagang, tapi dengan cara mengikuti Al-Quran, itu berarti beribadah. Kita makan, beribadah. Nah, itu, ya. Maka kita mestinya harus selalu menambah ilmu, utamanya ilmu yang menyangkut kebutuhan kita sehari-hari. Ini harus kita perdalami, ya, supaya kita mengerjakan sesuatu ini berarti termasuk ibadah. Kemudian kita akan menerangkan mengenai sholat nanti, ya, karena Isra Mi'raj itu oleh-olehnya yang paling penting adalah sholat. Dan sholat ini termasuk ibadah yang paling penting, ya. Yang paling penting itu sholat. Karena perintahnya saja langsung, ya, dipanggil ke hadapan Allah, ya. Hanya saja
karena tempat yang paling yang paling mulia itu di atas, maka Nabi diperintahkan ke atas. Bukan ke atas ini maksudnya Allah ada di atas, bukan begitu ya. Bukan begitu, karena tempat ini adalah makhluk, tempat ini adalah baru ya. Jadi masalahnya supaya Nabi ini menempati tempat yang paling utama, dipanggil ke atas ya itu. Nah, ketika itu langsung diberikan perintah sholat ya. Jadi sholat ini perintahnya tidak melalui utusan ya, langsung dipanggil oleh Allah. Itu menandakan bahwa sholat itu adalah sangat penting. Termasuk pentingnya itu di dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah fa in saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Jadi pertama-tama amalnya abdu, yang amalnya hamba yang dihisab besok hari kiamat ya, itu adalah sholat. Ada amal zakat, sholat ini kita betul-betul kita amalkan yang baik ya. Di dalam Al-Quran ya mengenai sholat ya, ini Allah sudah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka, perintahlah keluarga kamu bis sholati, dengan melaksanakan sholat. Jadi yang sholat jangan bapak sendiri dengan orang tua saja, tapi anak-anaknya, keluarganya, saudara-saudaranya, ini diajak semua sholat. Jadi harus kita sholat, lingkungan juga sholat. Arti orang Islam itu ini Allah lanas aluka rizqo, wong merintah sholat kok ada hubungannya dengan rezeki ini ya. Saya tidak minta rezeki kepadamu, tidak minta uang padamu ya. Jadi berarti saya perintah sholat kepadamu, saya tidak minta uang kepadamu, tapi nahnu narzuquka, saya yang akan memberikan rezeki ya. Ini berarti kalau kita sholatnya itu tekun, artinya ya tekun ya tidak tergesa. Setelah aqimus sholah wa atuz zakah, berarti setelah aqimus sholah wa atuz zakah berarti kita diperintahkan zakat ya. Perintah zakat kan berarti orang kaya, artinya ya sudah berkewajiban ya. Jadi dengan sholat ini berarti akan menjadikan kita kaya. Nah itu. Jadi kalau kelihatannya ada rezekinya kok masa dirasa kurang pas ya, maka sholatnya dan keluarganya ini harus diperhatikan. Apa ada yang tidak sholat, apa sholatnya banyak yang qadha, nah ini, atau dang tek, nah, mungkin itu ya, yang menjadikan rezekinya kurang lancar itu, atau yang sedekahnya kurang tadi. Kemudian kita akan menerangkan mengenai sholat ya. Sholat mengandung beberapa rukun. Rukun itu ialah tindakan yang harus dilakukan tanpa dapat digantikan oleh lainnya, harus dikerjakan ya, tidak boleh tanpa itu ya. Itu namanya rukun. Kemudian rukun sholat yaitu niat. Niat tidak diucapkan ya. Jadi niat ini dalam hati. Ushol itu kan kesunatan ya, tapi maksudnya niat ini di dalam hatinya ya. Maka itu yang penting, ketika Allahu Akbar hatinya harus manteng mengucapkan niatnya sholat di dalam hatinya itu.
Kemudian mengenai rukun qauli, ya untuk saya ini akan hanya rukun qauli saja. Rukun qauli dalam sholat, artinya apa? Yang harus bacaannya benar, diucapkan. Ya. Pertama adalah takbiratul ihram, 2 bacaan al-fatihah, 3 bacaan tahiyat akhir, 4 bacaan sholawat setelah tahiyat akhir, 5 bacaan salam yang pertama. Jadi ada 5, sama dengan Pancasila, ya sama-sama 5 itu. Ya. Bacaan dalam rukun qauli harus benar. Benar itu mengikuti aturan tajwid, panjang pendeknya, makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Salah dalam bacaan rukun sholat tidak sah. Nah, kalau sudah tidak mau belajar, salah tidak mau belajar, nah itu tidak sah, artinya tidak diterima nanti. Ini mengenai bacaan sholat ya. Jadi yang pertama tadi adalah takbiratul ihram. Nah ini kita mengucapkan harus yang tepat ya. Ini nanti saya baca dulu kemudian ditirukan. Allahu Akbar. Mari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertama harus diperhatikan A, jangan O. Nah, ini seringnya O, Allah ya, jangan sampai. Tidak ada hamzah fathah A itu tidak ada. Ya. Mulai dari hamzah fathah O itu tidak ada. Nah, mulai dari TPQ saja tidak ada itu. Ya, anak-anak kecil itu mesti A harusnya. Nah. Kemudian lam jalalah. Cara mengucapkan lam itu makhrajnya ujung lidah nempel gusi. Allahu, Allahu ya. Cuma dibaca tahlil atau dibaca tafkhim, berarti ditebalkan supaya suara tebal agak dimoncongkan, jangan kemoncongan ya. Nek kemoncongan jadi moncong putih nanti ya. Jadi jangan begitu ya. Allahu Akbar, Allah ya. Lidahnya harus nempel. Kalau lidahnya tidak nempel itu namanya tidak lam. Wawu, Allah ya. Apa itu artinya? Orang yang mengadu, adu itu namanya Allah ya. Jadi kalau membaca kok pakai wawu, nah itu berarti madani pangeran itu. Wong sing adu-adu. Jadi harusnya nempel di gusi, kemudian bibirnya agak moncong, seakan-akan baca wawu tapi lidahnya ada di gusi. Jadi Allah ya. Allah bukan Allah. Nah, Allah. Nah, ini memang sukar ini. Kalau tidak terbiasa ini berat sekali. Nah, saya latihan dulu juga berat sekali ini. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu. Nah. Jadi takbir ini sangat-sangat istimewa ya. Maka jangan setiap ada apa-apa takbir, setiap ada apa takbir ya. Jadi takbirnya itu ketika sholat kita, termasuk juga ketika ada hujan deras ya, atau ada angin. Nah itu takbir ya, takbir artinya adzan ini ya, itu disunahkan. Nah, ya, itu yang disunahkan. Itu pertama. Yang kedua adalah Fatihah ya. Fatihah ini mulai bismillah sampai waladdolin. Tapi biasanya disempurnakan dengan a'udzu, dengan Rabbi firli ya. Ya ini kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi A-nya pendek.
bukan au, ya kadang-kadang begitu ya. A'udzu itu satu alif. Jadi jangan memanjang, jangan a'udzu itu sudah memanjang itu namanya. Jadi satu harokat itu satu gerakan, biasanya hitungannya gitu. Abata, nah, itu namanya satu harokat itu. Abata. Nah, kemudian kalau ada satu alif berarti dua gerakan. Jadi didobelkan. Jadi nah, itu namanya satu alif. Jangan melebihi, jangan itu sudah lebih itu ya. Ini yang kadang-kadang terjadi itu, banyak terjadi. Khususnya kalau saya mendatangi hataman ya, hataman Quran, sudah hatam Quran itu mestinya harus baik. Tapi ketika membaca hataman banyak yang memanjangkan mat tabi'i ya. Entah itu karena bersama-sama kemudian menunggu yang lain ya. Tapi harusnya tidak, ya harusnya dilatih yang tidak. A'udzubillahi, jangan a'udzubillahi, itu sudah lebih gitu ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang diperhatikan dalnya. Dadi bukan dadindu. Alhamdu. Jadi dadidu agak ditekan ya. Alhamdu bukan alhamdu. Nah itu bukan dal itu namanya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jadi untuk Imam Hafiz itu malikinya panjang ya. Jadi ada yang memang malikinya pendek. Nah, kalau kita Abah kita kalau membaca ya panjang semua karena mengikuti Imam Hafiz ya. Ya itu. Untuk memanjangkan rakaat kedua ya dipanjangkan dengan surat yang lain ya, tidak di sini ya. Saya ulangi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini harus ditasdid iya, jangan iyaka. Kalau iyaka itu artinya sinarnya matahari. Nah, itu maka berbahaya itu artinya. Kemudian na'budu sama dengan alhamdu ya. Alhamdu na'budu harus sama. Tidak alhamdu na'budu kan beda itu ya. Alhamdu na'budu ya harus sama itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini kalau diwasolkan nasta'inuh dina ya. Nasta'inuh dina. Nah, kalau diteruskan berarti yaknya ya satu alif. Nasta'inuh dina, jangan nasta'inuh dina ya. Ini kadang-kadang ada yang begitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini
ini memang tandanya la ya di dalam Al-Qur'an, dan saya sering ditanyakan, ditanya kepada saya, itu berhentinya di mana ya. Jadi ada kitab ya, kalau tidak salah yang mengarang itu Al-Qustulani ya, seperti yang menyarai Bukhari itu. Jadi an'amta alaihim itu diperbolehkan diperbolehkan wakaf, tidak usah diulangi ya. Kadang ada yang tidak mau berhenti di situ, kemudian diteruskan alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, dibanding ini ghairil maghdubi alaihim ya. Menurut yang di guru-guru saya itu yang dijalankan begitu. Dan juga kalau kita memperhatikan imam di Masjidil Haram seringnya berhenti di situ ya. Shiratal ladzina an'amta alaihim ya. Apalagi di sini ada yang mengatakan bahwa itu ayat. Kalau bismillahnya tidak dihitung ayat, ini termasuk ayat Fatihah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dot ini memang termasuk huruf yang paling sukar ya. Nah, caranya membaca makhrajnya itu pinggir lidah kanan kiri nempel gigi geraham ya, dan kencang itu berarti jangan sampai ada nafas yang ngobos, jangan sampai pipinya itu menggelembung atau bergerak. Walau itu yang baik begitu. Ada yang mengatakan bisa kanan bisa kiri ya, tapi yang baik itu kanan kiri kena ya. Walau ya. Pipi jangan bergerak dan jangan menggelembung ya. Itu dot ini memang sukar ini ya. Dan panjangnya ini 6 harokat, berarti 6 hitungan, jangan terlalu panjang, jangan kurang ya. Ya kira-kira pas itu ya dihitung. Waladdallin, nah itu kira-kira gitu ya. Ya. Saya ulangi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Itu mengenai Fatihah ya. Kemudian yang ketiga adalah tahiyat ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dengan to itu makhrajnya sama, ujung lidah terkena pangkal gigi atas depan atta, jadi jangan sampai lidahnya kelihatan ya. Jadi karena lidahnya agak di atas ya, gigi bagian atas atta, jangan at. Nah suaranya sama tapi berarti salah besar itu ya. Jadi membaca ta harus lidahnya tidak kelihatan karena tempatnya pada gigi bagian atas, sama dengan to, cuma to ini ada sifat tafkhim. To ini juga jangan sampai pipinya menggelembung to, karena yang ditekan adalah ujung lidah. To ini.
Saya ulangi lagi. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, ini ha terakhir biasanya kurang pas ya. Lillah, ha itu makhrajnya di pangkal tenggorokan ya. Nah, seperti al-qari'ah, tidak boleh al-qari'ah. Itu bukan ha. Qari'ah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ghasyiyah bukan ghasyiyah. Ya, ini termasuk kan surat kalau Jumatan ini ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tahiyat ini itu dialognya Nabi dengan Allah ya. Itu ketika Isra Nabi membacakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ya, terus Nabi jawabnya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asalnya salamnya kan kepada alaika saja, tapi Nabi supaya tidak saya sendiri tapi sama para ibadah sholihin ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Di ash itu di tengah lidah ya, dan mengeluarkan udara yang banyak. Ash ya. Allah, jangan Allah ya. Ini kalau tahlilan biasanya kan la ya, ini. Tidak ada lam fathah la, itu tidak ada. Lam fathah la, maka selalu harus la ya. Allah ilaha illallah, jangan illo. Nah, ini sering terjadi ya. Saya ulangi. Asyhadu, memang ini agak batuk ini saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi la ilah. Nah, ini jangan sampai lo ya. Sing ditafkhimkan hanya Allahnya, illallah, illallah itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca mu, jangan mo. Mem domah mu, bahkan men domah mo enggak ada. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mestinya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian akan saya tambah ini, yang la ilaha illallah ini biasanya kan untuk tahlilan ya. Itu kalau tahlilan ya harusnya begitu, la ilaha illallah ya. Kemudian itu kalau kita takbir setelah kulhu kemudian anas al-falak itu boleh macam 3 ya. Min syarril waswasil khannas. Qul huwallahu ahadunillah. Qul huwallahu ahad ini, qul huwallahu ahad Allahus somad. Ini cara aturan tajwidnya, kalau sukun ya waqaf itu bernafas, kalau tidak ya harus dihidupi dan harus diteruskan ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad
Allahus somad, tapi berat kalau begitu. Maka biasanya digabungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, mandek. Allahus somadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Du itu ahadun, as-somadu ya. Tapi kalau qul huwallahu ahad, Allahu diwasolkan, harus diberi tanwinnya harus dikasroh. Qul huwallahu ahadunillahus somad ya, ahadunillahus somad harusnya. Tapi berat itu ya. Biasanya gitu, bismillah terus itu mandek, terus Allahus somadu lam yalid walam yulad. Jangan Allahus somad lam yalid, ya, itu namanya kan wakof dak wakof, wasol dak wasol itu namanya ya. Ini kemudian setelah itu kan disunahkan takbir untuk Imam Makki ini, Imam Bazzi ya. Itu takbirnya macam ada 3 sehot, boleh hanya Allahu Akbar ya. Nah, somat terus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar itu saja boleh, atau ditambah tahlil la ilaha illallah wallahu akbar ya. Atau diberi tahmid, tapi tahmidnya harus di belakang, tapi harus diwasolkan. Ini kitab-kitab di kitab qiraah begitu caranya ya. Jadi la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ya, begitu. Tidak ada yang membolehkan wakaf di situ ya. Itu imam-imam qiraah. Entah kalau ada imam baru. Imam Samudra. Itu enggak tahu saya ya. Jadi tidak usah diberi tambahan Allah takbir lagi di awal, enggak boleh ya. Tidak boleh Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, itu tidak ada tuntunannya ya. Ini mumpung ada kesempatan ini saya memberikan keterangan, jangan sampai salah ya itu. Kemudian kita lanjut sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi A jangan O ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Di Allahnya harus loh ya. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Itu mengenai rukun qauli. Jadi kalau sholat tidak usah ditambah wabarakatuh. Kalau wabarakatuh itu kalau sholat jenazah ya, itu jangan kebanyakan nanti ya. Nah ini berarti Fatihah sudah saya berikan ya, ini supaya tambah barokah kita ijazahkan ajastukum surat al-Fatihah ya. Dan ini ya memang kan mengenai mengenai Quran itu harus ada gurunya memang ya. Jadi ini ya kita harus mengaji kepada guru yang ahli ya. Dan ini Fatihah itu 5 qiraat lah ya. Untuk tujuan apa saja ya. Kalau ada tujuan apa lah, nanti Fatihah bisa dibaca dengan banyak supaya berhasil apa yang dicita-citakan. Nah, dan juga khususnya abah kami pernah mengijazahi, yaitu kalau untuk tombo, nah itu
dibaca 40 kali ya. Kalau ada penyakit-penyakit ya tetap ya 40 kali itu ya. Ya ini memang ada di kitab-kitab, ada keterangannya ya, untuk apa tombol-tombol penyakit ini Fatihah 40 kali sebagaimana ya, para sepuh kita begitu ya. Nah, itu biasanya ya. Cuma kalau saya dimintai tombol Fatihahnya hanya sekali ya. Karena kalau 40 kali lama itu. Tapi alhamdulillah katanya banyak yang jodoh ya wes. Pokoknya Fatihah ini sudah mandi itu ya. Ya. Kemudian saya berikan ijazah yang juga dari abah saya untuk keselamatan kita ya. Itu membaca ayat kursi 6 arah-arah 6 ini. Jadi ke kiblat dulu, kemudian ke utara, kemudian ke selatan, kemudian ke selatan, kemudian ke kiblat lagi, kemudian ke atas ndangak ya. Nah, kemudian dingkul. Nah, arah-arah 6 ini supaya dibacakan ayat kursi supaya selamat dari gangguan jin maupun gangguan manusia. Kalau penting itu bisa 7 kali. Ya pokoknya ke kanan ya, ke kanan, barat, utara, timur, selatan, ke barat lagi, dangak, kemudian dingkul. Ya. Ini itu diceritakan. Ya. Ada pencuri. Ya. Itu ketika mencuri itu akan mencuri itu membaca itu ya. Tapi ini tidak ada pencurian, nanti dipraktekkan baik ini. Itu ceritanya begitu. Pada suatu ketika konangan ya, ternyata pencurinya tidak kelihatan itu karena membaca ayat kursi itu. Pada suatu hari dia akan mencuri, membacanya belum selesai konangan. Nah itu kelihatan kepalanya saja. Ini ya ceritanya itu begitu ya. Yang pokoknya kita mantap ya, ini bisa menjadi keselamatan kita ya. Kemudian kalau dawuhnya Nabi, setelah kita sholat jangan sampai tidak membaca ayat kursi, karena kalau orang yang membaca ayat kursi setiap ba'da sholat, maka antara orang itu dan surga tidak ada yang menghalang-halangi kecuali mati. Jadi berarti akan mati masuk surga itu. Jadi ayat kursinya ini yang penting ya itu. Ya, kemudian itu tadi mari untuk kita supaya selamat dari bencana, dari bala dari Allah, kita harus memperbanyak selawat ya. Ya, selawatnya tidak usah selawat narian, tidak apa-apa ya, selawat yang pokoknya istiqomah ini, selawat yang paling pendek ya, selawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu 100 kali itu hanya 2 menit. Kemudian istighfarnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, 2,5 menit itu ya. Jadi kira-kira kalau dibaca setiap paling tidak sekali, kalau lebih utamanya ya ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh ya, itu lebih baik itu. Jadi sholawat itu berarti kita mengikuti Allah ya, karena Allah membaca sholawat, kita membaca sholawat ya. Istighfar itu perintahnya Allah dan mengikuti Nabi kita. Nabi kita itu setiap hari 100 kali, padahal ditanggung tidak punya dosa. Nah, istighfar tidak pernah kelewatan. Nah, tapi kita banyak dosa, istighfarnya kelewatan terus ya. Maka mari kita perhatikan, walaupun wiridannya sekarang habis terus, tapi sholawat dan istighfar jangan sampai kurang dari itu ya. Nah, ini juga termasuk tadi ayat kursi saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, amin Allahumma amin. Dan ini mestinya ada ayat-ayat yang mestinya supaya
tempat-tempat kita itu barokah, disenangi orang, banyak rezeki ya. Tapi saya nanti di share saja ya, di share, termasuk yaitu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal mahram, itu 313. Tapi nanti boleh dirombong ya, boleh dirombong. Nanti saya kirimkan di share nanti. Nah itu supaya ya, itu asalnya adalah untuk peresmian gedung ya, gedung yang baru dibacakan itu biar gedung tadi barokah, disenangi orang, banyak rezeki itu. Nah kemudian ya kalau yang belum pernah dibacakan ya boleh dibaca saja, doa ya, boleh dibacakan. Utamanya ini ya tempat-tempat kita mengajar, tempat kita belajar seperti madrasah atau pondok pesantren. Nah itu dibacakan itu biar ya banyak muridnya, barokah muridnya itu. Ya ini juga saya ijazahkan ajastukum hadzal du'a. Ya, itu. Ya semuanya dari Al-Qur'an itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya ini ada yang terjadi, yang sering terjadi, kita harus tahu hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu kalau diwasolkan hilang. Bismillahirrahmanirrahim milhamdu ya, ini yang sholat kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim alhamdu, nah, ini berarti salah itu. Ihdina juga begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdina, jangan yasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini khususnya biasanya kan tarawih itu yang cepat-cepat, kemudian bacanya pokoknya ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan ya. Ini mestinya masih perlu diterangkan lagi, tapi waktunya ini sudah banyak sekali waktunya ini. Sekarang mengenai sholat yang sangat penting, ini cara sholatnya atau rukun-rukun sholat nanti yang sering kurang pas itu nanti bisa dipelajari, nanti diterangkan oleh Romo Kiai Haji Amin Yasin. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngawi kita ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani selaku Rais Suriah PCNU Kabupaten Kudus, Romo Kiai Haji Asrofi Masito, Romo Kiai Haji Solihan, Romo Kiai Haji Nur Hamim, Romo Kiai